Ya, baik. Nanti saya saya sampaikan perbedaannya dengan analisis komponen utama. Sebelumnya saya sampaikan mengenai materi dasar di faktor analisis. Ya. Nah, kalau kita punya X yang mengikuti sebaran normal ya, multivariat P dengan mu dan sigma ya. Ini ukurannya P kali P, P kali 1 ya. Maka variabel X tersebut itu bisa didekomposisikan sebagai ya ini X ukurannya P kali 1 atau N kali P boleh. Mu plus ya suatu loading dikalikan dengan faktor. Ini adalah P kali 1. Ini juga P kali 1. Ya, berarti ini juga P kali 1 yang X-nya ini. Atau N kali P kalau observasinya dilibatkan. Ya, ini juga kalau dilibatkan jadi N kali P semua. Ini L ini adalah P kali M. P kali M, matriks loading. Kemudian faktornya adalah M kali P. Maaf, M kali 1. Ya, M kali 1 ditambah dengan suatu error. Ya. Yang ini adalah ukurannya P kali 1. Jadi P itu banyaknya variabel. Ya. P itu ada banyaknya variabel. Tentu di sini mengikuti syarat-syarat sebaran multivariat ya, di mana kovariansnya itu ada isian dari matriks of diagonal. Kalau tidak ada berarti ya univariat, tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, ini adalah dekomposisi dari data. Ya, data bisa didekomposisikan jadi rataan ini, mu-nya ini, kemudian ditambahkan dengan matriks loading, ini dinamakan dengan matriks loading, dan ini adalah dinamakan dengan faktornya. Ya. Sedangkan kemarin analisis komponen utama itu adalah kombinasi linear dari X, ya. Kombinasi linear dari X. Jadi kalau komponen ini I ya. Jadi kalau komponen utama adalah fungsi dari X, nah kalau analisis faktor itu X fungsi dari faktor. Sebenarnya ada kemiripan di faktor dengan komponen utama, tapi dari arah cara pandang yang berbeda saja. Kali ini cara pandang adalah bahwa analisis bahwa komponen utama adalah function of X, ya, fungsi dari X. Tapi kalau ini X itu adalah fungsi dari faktor. Jadi gitu. Dan kita di sini nanti kita bahas banyak di sini. Oke, ini modelnya ya, ini modelnya. Nah, asumsi yang digunakan di sini ya tentu X-nya tadi sebaran normal multivariat, mu adalah rataannya. Dan di sini yang digunakan asumsinya adalah bahwa nilai harapan dari di halaman 483 ya, 482 dan 483 itu ada di sana. Bahwa nilai harapan dari faktor ya, nilai harapan dari faktor itu sama dengan 0. Ini asumsi yang digunakan. Ya, nih. Asumsi yang digunakan. Berarti vektor ini ya. Vektor. Nilai harapan dari F itu adalah 0. Kemudian covariance dari F itu adalah identitas, matriks identitas. Ya. Kemudian yang digunakan lagi adalah bahwa nilai harapan dari E ya, error ya, vektor ini itu juga sama dengan 0 dan kemudian covarian dari E itu adalah sama dengan matriks C. Tentu ini adalah P kali P ya, ini P kali P. Kalau matriks C-nya, matriks C. Dan ini adalah diagonal matriks. Ini adalah suatu diagonal matriks. Nah, adapun kalau C-nya itu bukan suatu matriks diagonal, maka itu pembahasannya di
materi yang lebih advance, Kalau ini matrik identitas tentu diagonal ya, diagonal yang identitas yang diagonal utamanya sama dengan 1. Kalau ini sama dengan jadi C itu sama dengan ya C11 ya di situ dengan menggunakan simbol CI ya. Jadi C ini adalah C1, kemudian 0 semuanya, ini C2, seterusnya sampai CP. CP. Di sini semuanya 0. Oke. Nah, kalau ngelihat dari nilai harapan F itu sama dengan 0, kemudian kovarian F itu sama dengan 1 gitu ya. Maka ini kita sudah punya kecurigaan bahwa F ini itu punya pola khusus dia. Ya, ada pola-pola khusus yang seperti ini gitu ya. Jadi itu diidentifikasi bahwa F itu adalah matrik ya. Kalau dia jadi suatu matrik itu jadi matrik apa? Ortogonal. Gitu ya. Matrik ortogonal. Nah, kemudian dari asumsi-asumsi ini kita akan bisa ini dulu di skip dulu ya. Dari asumsi ini kita akan dapatkan beberapa kondisi. Yang pertama adalah bahwa ya kita dapatkan bahwa sigma ini adalah kovarian dari X, ini adalah kovarian dari X, kovarian dari data ya. Itu adalah sama dengan nilai harapan dari ya X min mu ya, kemudian X min mu transpose. Nah, kalau X min mu berarti mu kita pindah ke sini. Kita pindah ke sebelah kiri sehingga X min mu-nya adalah ini. LF plus error ya. Jadi X min mu itu dari sini mu-nya bisa dipindah ke kiri ya, X min mu sama dengan LF loading faktor kali faktor ditambah error. Ini akan menjadi nilai harapan dari loading faktor ditambah error, kemudian loading faktor ditambah error transpose. Nah, kalau ini dilanjutkan maka akan terjadi perkalian silang ya di sini. Ya, akan menjadi nilai harapan dari LF dikalikan F transpose L gitu ya. Ya, ini jadi L-nya bisa keluar nilai harapan dari F transpose, kemudian L transpose ya. Ditambah dengan di buku ada ya, itu nilai harapan dari ini E dikalikan dengan F transpose L transpose ditambah dengan nilai harapan dari ya L ya, F E transpose ditambah dengan ya kan ini perkalian kuadrat ya sama dengan ini nilai harapan dari error transpose. Nah, ya di sini asumsinya satu lagi ya, ini di sini bahwa kovarian dari error dan F itu sama dengan 0. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini bisa kita lanjutkan ya. Ini nilai harapan dari F transpose itu sama dengan identitas ini. Nilai harapan dari F transpose sama dengan identitas di sini. Karena covariance itu ya di sini ya, ditulis di sini. Jadi kovarian dari F itu sama dengan apa? Nilai harapan dari F transpose ya kan ditambah nilai harapan F transpose. Jadi karena ini 0 nilai harapannya, ini kali ini. Kalau dikalikan begini tidak 0, maka ini 0 ini. Ya ditambah ini 0 nih. Ini 0. Sehingga tinggal nilai harapan F transpose. Nah, karena kovarian F itu sama dengan identitas, maka ini juga sama dengan identitas. Sehingga ini sama dengan identitas. Ini akan menjadi L transpose ditambah ya ini identitas, ini 0
Ya, kovarian E dan F-nya ini 0. Ini juga 0. Nanti bertemu F dan E errornya. Dan ini adalah sama dengan ini C. Ya, ini jadi sama dengan ditambah C. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kovarian dari matriks data aslinya itu adalah sama dengan perkalian loading matriksnya ditambah dengan errornya. Dan ini karena ini adalah matriks identitas, bukan ya, matriks diagonal, maka off diagonalnya kan 0 semuanya, ya, 0 semuanya. Gitu. Ya, ini. Nah, dari situ kemudian kita bisa juga menghitung kovarian dari X dan F-nya. Jadi bagaimana kovarian X dan F-nya bisa dihitung. Ini masukkan saja di situ. Ya, kovarian X dan F-nya itu Anda bisa mana ini? Ya, ini akan sama dengan L, ya. Akan sama dengan L. Jadi loadingnya ini di sini. Kovarian X dan F-nya. Ya. Oke, karena di sini adalah matriks diagonal, ya maka kalau ini dibongkar ini ya, dibongkar matriksnya, ya ini akan jadi sigma 11, sigma 12 dan seterusnya sampai sigma 1P, ini sigma 21, ini sigma 22 sampai sigma 2P, sigma P1, sigma P2 sampai sigma PP. Ini adalah bentuk matriks covariance data. Nah, ini kemudian akan menjadi sama dengan ya L11 ya. Karena ini perkalian apa ini? Matriks ya. Ini L11, L-nya ukurannya adalah P kali M. P kali M. Coba L11 kemudian L12 sampai L21 sampai LP1 ya. Ya agak muat ini ya. Ini sampai kemudian di sini L 1M. Di sini L 2M sampai LPM. Nah, ini kemudian dikalikan transposnya, dikalikan transpos dari matrik ini ya, dikalikan dengan transposnya. Berarti dikalikan dengan L11 kemudian L21 sampai LPM. Di sini sampai LS1M, L2M sampai LPM. Ini transpos dari L ini. Kemudian ditambah dengan diagonal dari matriks ini. Jadi C1, C2 ditambah dengan matriks ini ya. Nah, dengan demikian kalau kita ambil, kita cuplek yang apa namanya ini, yang varian saja di sini. Ya, yang varian saja kita cuplek, ya kita cuplek. Ini tadi masih ada ditambah ya. Ditambah C, yang C itu adalah matriks ini, ya, matriks ini. Dan kita cuplek ya. Kita cuplek yang diagonal saja dan kita kalikan di sini juga yang bersesuaian dengan diagonal itu, maka kita akan dapatkan ya sigma 11 itu akan sama dengan L11 ya. Ya, L sigma 11 itu adalah sama dengan L11 kuadrat ya, ditambah dengan apa? Ditambah dengan apa ini? Kalau ini dikalikan dengan ini. Di L11 ditambah L12 ditambah sampai L1M kan? Ini dikalikan ini kan? Ya kan? Ini kan titik-titik ini seukuran M. Ya, ini sama ditambah L1 ya. L12 kuadrat ditambah
L1M kuadrat. Masih ditambah dengan si 1. Nah, yang ini. Ini berarti kalau dicuplek yang ini saja, maka kita akan mengalihkan yang ini dengan yang ini. Nanti ditambah ini. Ya. Nah, yang sigma 11. Demikian pula dilanjutkan dengan sigma 22 sampai sigma PP. Kita lanjutkan. Ya. Sigma 22 dan Anda lanjutkan dengan 21 kuadrat ditambah L22 kuadrat ditambah L2M kuadrat ditambah si 2. Dan Anda bisa lanjutkan ya ke L sigma ya PP dengan L P1 kuadrat ditambah L P2 kuadrat ditambah L PM kuadrat ditambah si apa ini? Si P ya, si P. Ya, tentu M-nya di sini ya, M-nya di sini lebih kecil dari P ya, lebih kecil dari P. Jangan sampai M-nya lebih besar dari P. Ya, sekali lagi ini masih ada maksud terpendam di sini. Maksud terpendam itu mengecilkan F-nya ya. Bisa dibuat sama, bisa. P, M sama dengan P bisa juga. Yang penting nanti kalau dikalikan kompak dengan ini gitu ya. Ya, ini pasti kompak ini. Tapi jangan sampai M-nya lebih besar dari P. M-nya harus lebih kecil dari P. Itu maksud terpendamnya di situ nanti ya. Oke. Nah, sudah di sini. Ya, sehingga kemudian kita bisa buat suatu apa? Enggak pakai kuadrat ya. Suatu bentuk umum ya, bentuk umum I. Ya, mudah-mudahan pelan-pelan gini paham ya. Sama dengan LI1 kuadrat ditambah LI2 kuadrat ditambah LIM kuadrat ditambah CI. Nah, ini jadi bentuk umumnya seperti ini. Nah, bentuk umum seperti ini, maka ragam data ini ragam data pada variabel ke I, ya tentu I itu adalah sama dengan 1 sampai P ya. Nah, pada variabel ke I itu adalah sama dengan jumlah dari loading faktornya. Dari jumlah dari loading faktornya. Loading faktor kuadrat ditambah dengan apa ini ragam ya, ragam dari error. Jadi yang ini adalah error atau yang tidak bisa dijelaskan. Ini tidak bisa dijelaskan. Data itu bisa dijelaskan dari ini. Ya, dijelaskan dari rataannya ditambah dengan loading faktor yang isi dari matriks L itu adalah ini. Ya ini ya. Kemudian isi dari F itu nanti faktor ya. F itu faktor. Faktor ukurannya M kali 1 berarti faktor 1, faktor 2 sampai faktor M. Ya, ada faktor M. Nah, ini bocorannya komponen utama juga ada komponen utama 1 sampai komponen utama key kemarin ya, key ya dimaksud di situ ya M gitu ya. Ya maksudnya itu. Nah, setelah ini Anda bisa juga mengulik di sini ya, mengulik di sini. Anda bisa juga mencari sigma 12 ya, di baris berarti di baris pertama kolom kedua. Berarti adalah perkalian antara loading faktor ini dikalikan dengan kolom kedua ini. Nah, Anda bisa kalikan sendiri ya. Bisa kalikan sendiri, tapi itu bukan berupa kuadrat, jadinya bukan berupa kuadrat. Ya. Yang kuadrat itu hanya di bagian bagian diagonal. Yang tidak bagian diagonal tidak menjadi kuadrat. Ya. Dan juga di bagian C-nya itu 0, gitu ya. Di bagian C-nya ini 0 di sini. Dan seterusnya. Jadi yang hanya isiannya itu ada di diagonal saja. Oke. Dan ini kemudian dinamakan dengan ya, ini dinamakan dengan communality. Ya. Ini dinamakan dengan specific variance. Ini adalah variance data, ini adalah communality,
Ini adalah specific variance. Varian data jelas ya dari data ya, data di variabel pertama. Jadi X yang ukurannya N kali P di variabel pertama itu variansnya ya. Nah, kemudian yang ini adalah commonality. Commonality itu artinya varian yang bisa dilacak gitu ya. Varian bisa dilacak, bisa dijelaskan, bisa dilacak. Kalau ini yang bisa dilacak, ini error ya. Jadi yang bisa dilacak dan yang tidak bisa dilacak, yang bisa dijelaskan dan yang tidak bisa dijelaskan varian. Maka di sini tergambar bahwa varian data itu adalah varian yang bisa dijelaskan, yang disebut sebagai commonality, dan varian yang nggak bisa terjelaskan yaitu varian error atau varian spesifik. Ya, oke. Saya kira ini materi dasarnya ya, materi dasarnya. Ya. Nah, kemudian ada di contoh halaman misalnya di halaman 484 misalnya 484. Mana 484? Ya. Di sini ada semua ya. Oke. Nah, ini contoh 91. Dari varian data ini, itu bisa didekomposisi menjadi perkalian loading dan spesifik variansnya ya. Nah, inilah dinamakan dengan loading faktor. Ya. Nah, ini elemen loadingnya. Elemen loading faktornya. Ya. Oke, saya jelas di sana. Ya, maka jumlah kuadrat dari loading faktor itu disebut sebagai commonality dan yang sisanya itu disebut sebagai specific variance yang tidak bisa dijelaskan. Varian yang tidak bisa dijelaskan. Ini cara manualnya ya, cara manual mencari dengan substitusi dan macam-macam ini ya manualnya, tapi ya kayaknya ya sebatas dipahami saja, tidak perlu dipraktekkan. Yang seperti ini tidak perlu dipraktekkan karena menghabiskan waktu ya, nanti pakai software aja jadi gitu ya. Jadi yang penting tahu, oh itu bisa juga kalau dicari secara manual ya. Ini kan manual saja itu ya. Jadi didapatkan apa namanya? Didapatkan himpunan penyelesaiannya. Nanti ini terkait dengan rotation ya, terkait dengan bagaimana faktor nanti dirotasi. Itu nanti ada di belakang. Nah, kemudian ke metode estimasinya ini, metode estimasi. Nah, metode estimasi di faktor analisis itu yang paling dasar di sini itu ada dua. Yang lainnya ya tentu ada juga cara estimasi dari loading faktor, ya banyak ya selain hanya dua ini. Tapi yang dibahas di sini hanya dua dan di buku ini hanya dua dan kemudian yang diterangkan dari dua itu hanya satu, yaitu di komponen utama. Ya, sedangkan yang maksimum likelihood itu dibaca saja, ya, dibaca saja sebagai pengayaan. Ada juga metode lain, misalnya bisa menggunakan metode Bayesian, misalnya itu bisa juga, atau metode partial least square juga bisa ya. Dan banyak sekali metode yang lebih advance yang ada di luar sana ya. Pakai bootstrap juga bisa. Oke, nah ini awalnya begini kalau pakai PCA. Kita PCA kemarin kan bahwa komponen utama itu bisa dibentuk dari kombinasi linear sebanyak variabelnya, sebanyak P. Nah, kalau seandainya ini ya mater keragam ini itu di dekomposisi penuh, di dekomposisi penuh ini seperti ini, ya kan? Maka ini bisa dibuat ya, dipecah menjadi akar lambdanya, dibuat 2 kali perkalian gitu kan, supaya menjadi seolah-olah perkalian loading faktor gitu ya. Nah, ini dan transposnya gitu ya. Ini bisa kalau dikalikan nanti akan ketemu ini lagi gitu ya. Akar lambda 1, akar lambda 1,
S1 transpose dipisah S1 transposnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kemudian full ya, full P. Dan ini ditambah dengan C-nya 0 ya kalau full P. Artinya kalau semua variabel dilibatkan. Sebanyak variabel ya P. Tapi kan nanti kita akan potong ya, di komponen utama kan tidak digunakan P ya, tapi digunakan Q atau kalau di sini M lah ya. Kita ganti Q itu sama dengan M, maka akan ada yang tidak dilibatkan di situ. Ya, tidak dilibatkan, nanti ya dipotong sehingga kemudian muncul yang tidak dilibatkan tadi. Ya, misalnya kalau kemarin itu komponen utama dibentuk sudah dapat 70%. Berarti sebenarnya ada 30% yang tidak bisa dijelaskan. Yang itu kemudian masuk di dalam matriks C. Matriks C itu varian yang tidak bisa dijelaskan tadi. Ya, karena kita mau memotong, ya kita tidak gunakan semua. Misalnya P-nya ada 10, ya kita akan gunakan 2. Jadi 8 ya. Ada 8 eigenvalue yang tidak bisa dijelaskan oleh yang akibat kita potong tadi, maka itu masuk ke matriks C-nya ya. Tapi kalau full dibuat full, maka ya ininya 0 jadinya, spesifik variannya jadi 0. Ya kalau full P kali P, maka ya matriks apa ini ragam itu ya sama dengan loading faktor ya, perkalian loading faktornya. Hanya saja sekali lagi kita tidak menggunakan L itu P kali P, tapi P kali M. Ya, P kali M. Nah, sehingga kemudian nantinya ya ini ada isiannya karena tidak nol lagi itu, ada yang tidak bisa dijelaskan oleh L tadi itu. Ya. Nah, ini sehingga kita potong menjadi M ya, tidak potong menjadi M, maka kan ada kekurangannya di sini. Nah, kekurangannya itu ditutupi dengan matriks C. Ya, dan kekurangannya itu ada di komponen diagonal. Nah, ini Anda bisa lakukan simulasi. Anda bisa lakukan simulasi dengan data ya pecah menjadi eigenvalue dan eigenvektornya ya, matriks kovariannya itu ya, kemudian Anda potong di berapa komponen utama lah anggapnya begitu, yang sudah 70% nanti Anda bisa simulasikan. Nanti sisanya itu akan masuk di sini. Ya, sisa dari matriks covariance dikurangi dengan perkalian dari loading faktor perkalian dari eigenvalue eigenvektornya ya. Nanti sisanya masuk di sini. Gitu ya. Oke, itu saja ya. Tuh. Jadi kalau dengan cara apa? Dengan cara PCA. Cara PCA. Nah, ini menjelaskan tentang sampel ya. Kalau kita menggunakan data sampel ya tadi L-nya pakai tanda tilde, lambdanya pakai tanda apa? Tanda topi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita bekerja dengan data sampel. Sama saja, prinsipnya sama saja. Ya, prinsipnya sama saja. Tadi sigma menjadi S, itu prinsipnya sama saja. Ya, oke. Sudah jelas ini materi dasarnya. Ya. Nah, kemudian ternyata ya communality tadi ya, kalau kemudian bukan communality ini ya, bukan communality, ini adalah kalau yang di sini itu ya, di sini itu kalau kita ya, mana pulpennya, oh di sana. Nah, kalau kita jumlahkan ini, kita jumlahkan yang ini ke bawah ini, ya, kita jumlahkan ke bawah, ya. Ini kan akan berbentuk M faktor ya, tapi posisinya seperti ini kita jumlah yang ke bawah ini, itu akan sama dengan yang pertama ini akan sama dengan lambda 1. Artinya eigenvalue pertama dari matriks covariance data. Jadi matriks covariance data bisa dekomposisi menjadi lambda 1 dan eigenvektor 1 dan seterusnya lambda P dan eigenvektor P. Kan gitu ya. Ini kan diulang-ulang terus kan ya nggak apa-apa supaya lebih paham. Nah, ini itu sama dengan jumlah dari kuadratnya ke sini. Dan ini bukan communality. Bukan communality. Ya. Oke, ini loading faktornya.
Nah, kalau kemudian apa namanya bisa saya tulis di sini, di mana ya? Di sini ya. Oke, kalau apa? Ini misalnya adalah variabel pertama. Variabel pertama. Variabel pertama itu adalah sama dengan variabel pertama dikurangi dengan mu sekali lagi ya. Mu-nya di mu 1 dipindah digeser ke ruas nyebrang ruas. Saya hapus saja ini. Ya, ini begini. Itu sama dengan ya, sama dengan ini. Loading 11 ya, loading 11 dikalikan dengan F1. Faktor 1 ya. Kalau kita ambil M-nya itu 2 ya. Dua apa namanya? Dua faktor berarti ini L12 F2 nanti ditambah dengan error 1. Ya, ini gini. Ini apa ini? Dihapus. Ya, ini data, ini bentuk datanya seperti ini kalau dikalikan. Kemudian ini data pertama nih, kalau data kedua dikurangi mu2 itu akan sama dengan L ya, ngikuti ini 21 F1 ditambah L22 F2, misalnya M-nya 2 ya, P-nya 10 nanti misalnya, ditambah E2. Seterusnya kita punya 10 variabel ya, sama dengan L 10 1 ya. Ini F1 ditambah L 10 2, ini F2 error 10. Nah, kalau datanya data sampel, mana ini pulpennya? Pulpennya hilang terus. Ya. Kalau data sampel ini diganti dengan X bar 1, X bar 2, sampai X bar 10. Ini X bar 10. Sampai X bar 10. Ini kasih topi ya, ini kasih topi. Ya, ini kasih topi juga gitu ya, kasih topi juga. Nah, begitu. Tapi ini tidak kuadrat. Tidak kuadrat. Kuadrat itu kalau bentuknya varians. Kalau bentuknya varians. Artinya kalau ini dikalikan dia lagi, kan jadi varians gitu ya. Dibagi dengan N-1 kan jadi varians. Maka ini jadi kuadrat nantinya. Ini kali ini kuadrat. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau data. Maka nanti kita akan kenal di sini ada loading faktor kalau pakai data ini X bar, ini akan menjadi X bar. Ya, ini jadi ini namanya dengan disebut dengan skor faktor. Namanya loading faktor, namanya skor faktor. Ini loading faktor kedua, ini nanti jadi faktor kedua, isiannya, isi nilainya itu skor faktor. Di faktor ini akan punya nilai, punya value yang disebut sebagai skor faktor. Ya, ini nilai errornya. Nanti ada tanda headnya nilai ini nilai dari errornya. Ya, ada nilai errornya ya. Nah, bagaimana cara menentukan skor faktor itu ada di belakang nanti ya, menggunakan mudah sekali kalau kita sudah dapatkan L, kita dapatkan apa F ya. Kita akan bisa menghitung skor faktornya dengan mudah saja. Sebenarnya kita itu bisa membuat ya, saya yakin itu bisa membuat suatu function sendiri kalian. Bisa bikin function faktor sendiri ya. Dengan memahami ini tuh bisa membuat function sendiri. Makanya ini sudah bergeliat banyak, semakin banyak ini mahasiswa STIS yang bikin package ya, bikin package sendiri dengan versi dia. Tentu ya kalau jangan duplikasi ya, jangan duplikasi. Tapi langkah untuk mencipta itu dimulai dari duplikasi dulu biasanya. Langkah untuk melakukan inovasi itu dimulai dari replikasi dulu, melakukan hal yang sama. Jadi artinya apa? Artinya kalau memahami konsepnya itu Anda bisa membuat function sendiri. Kalau Anda sukses membuat function sendiri, maka Anda paham itu. Anda paham konsep dan Anda paham tekniknya ya. Kalau masalah teknik komputasi mah gampang sekali ya. Yang penting itu paham gitu. Paham. Ya, gitu.
Nah, sehingga kemudian kalau ini dibuat varian mana nih ya ini kalau ini nanti dibuat apa namanya covariant matriksnya ini kan bisa dibikin covariant matriksnya kan itu apa itu X ukurannya 10 kali 1 min mu ukurannya eh, apa kalau pakai data berarti X bar ya X min mu kalau pakai data sampel berarti X bar transpose nanti dibagi dengan n min 1 ya, atau n besar min 1. Ini kan jadi sigma ya. Kalau sigma berarti n saja ya. Kalau sigma. Kalau s kuadrat berarti n min 1. N s kuadrat maka sama dengan n min 1. N besar ini. Ya, ini kan mudah ya. Ini jadi X bar ya. Ya, saya tegaskan lagi di sini. Kalau saya pakai S kuadrat, S besar tapi bukan sampel. Kalau kecil berarti apa? S kecil kuadrat. Ini adalah seper n min 1, ini adalah x min x bar. Tentunya mu harusnya mu ya, ini mu. Ya. Kan gini ya. Tapi kalau n-nya pakai n saja berarti ini adalah sigma. Ini kalau per n ya Anda lanjutkan sendiri. Ya. Nah, tadi maka kita akan dapat hubungan seperti ini nanti. Nah, ini itu loh ya. Ya, ini itulah adalah sama dengan lambda 1. Jumlah dari loading satu kuadrat tambah loading 2 1 kuadrat. Ini ada kuadratkan ini dikuadratkan semua. Ya, dijumlah maka itu sama dengan eigenvalue pertama. Eigenvalue pertama berarti milik faktor pertama kan. Nanti ini sama dengan eigenvalue kedua kalau dikuadratkan dijumlah ini milik eigenvalue kedua, milik faktor kedua dan seterusnya. Ya, ingat bahwa 10 variabel ini sebenarnya bisa dibuat 10 ya faktor, tapi tidak seperti itu. Kita harus memotongnya menjadi 2 ya. Dan cara motongnya sama dengan PCA, yaitu menggunakan kriteria lambda ini ya, lambda itu proporsi lambdanya. Jadi sigma lambda J 1 sampai M dibagi dengan sigma lambda I. Di sini nggak bisa nulis ya. I 1 sampai P di mana M lebih kecil dari P itu ya paling tidak lebih besar dari 70%. Ya, paling tidak ini. Jadi sama dengan yang PCA. Nah, lambda itu dari mana? Ini sebenarnya jumlah dari loading. Tapi kalau dijumlahkan ke kanan ini namanya communality. Nah, communality. Communality berarti apa? Ini adalah varian di data 1. Varian data 1. Communality menunjukkan bahwa besarnya varian yang bisa dijelaskan oleh semua faktor, berarti faktor 1 sampai faktor M. Ya. Nah, itu jumlah varian dari data yang bisa dijelaskan oleh semua faktor. Kalau ini berarti oleh 2 faktor. Sedangkan ini adalah varian data 1 yang tidak bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Jadi kalau Anda melihatnya ke samping begini itu adalah faktor analisis, tapi kalau Anda melihat di mendatar tegak begini itu Anda melihat secara PCA. Ya, kemarin itu Anda melihat secara. Tetapi PCA itu adalah sebenarnya salah satu cara untuk menyelesaikan faktor analisis. Memang yang lebih banyak digunakan jadi faktor analisis faktor yang banyak digunakan. Kalau PCA itu hanya melihatnya tegak saja, kalau faktor analisis bisa juga tegak, bisa juga mendatar gitu. Ya. Jadi lebih lebih bisa dielaborasi kalau faktor analisis. Maka tadi PCA itu hanya sebagai jembatan ya. Sedangkan faktor analisis itu menggunakan PCA untuk mengestimasi salah satu cara untuk mengestimasi loading faktor ya faktornya
ya, dan seterusnya, dan matriks sigmanya. Ya, oke. Nah, begitu. Siapa lagi? Sudah semua. Nah, sekarang kita coba yang ini, masih ada waktu kan? Kita sampai jam berapa nih? Ini jam setengah 10, masih ada. Nah, sampai di sini sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan enggak? Ayo, ngantuk enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, belajar berarti mungkin shock kali ini ya. Enggak apa-apa, saya lanjutkan. Ya kelihatannya mudah, tapi begini, kalau kita belajar, ya kita belajar di faktor analisis, ini belajar dari dasar, belajar dari akar. Adapun pengembangannya itu bisa kemana-mana. Ada orang yang itu bisa mengolah faktor analisis, tapi tidak tahu dalemannya. Nah, kita sedang belajar dalemannya, tapi dalemannya masih dasar. Nah, kita ke contoh misalnya di sini. Nah, di sini contoh diketahui data ini sudah bentuk matriks korelasi dari gampangannya dari responden tentang preferensi makanan begitu ya. Apakah dia memilih dari sisi rasanya, dari sisi harganya, dan sisi aromanya, dan dari sisi eh, apa suitable for snack ya, untuk makanan ringan saja, atau dari sisi energinya. Jadi nasi itu energi tentu ya, nggak mungkin cocok untuk snack. Ya, snack kok nasi enggak ya? Nah, snack itu ya kayak apa? Kacang ya. Nah, tapi tidak untuk energi kacang itu ya. Kalau makan kacang terus itu bisa lemas gitu ya. Tapi cocok untuk snack. Kalau makan nasi itu energi, tapi setiap 1 jam makan nasi nggak bisa. Dan ada preferensi untuk memilih makanan itu. Ya, ini datanya disediakan di situ. Maka dari data ini, dari matriks korelasi ini, bisa kemudian dicari eigenvalue, eigenvektor biasa. Ya, eigenvalue pertama ini, eigenvalue kedua ini. Dan eigenvalue ketiga sampai eigenvalue kelima kan punya. Ya kan? Punya 5 eigenvalue. Kita potong menjadi 2 eigenvalue yang kita gunakan. Ya, dengan komposisi varian bisa dijelaskan itu 93%. Udah cukup kan? Udah cukup. Nah, kalau satu belum cukup, masih. Kalau satu Anda bagi saja ya, itu sekitar 0,57. Wah, masih belum. Tambah satu lagi ya. 2 itu sudah 93%, udah cukup. Kita jadikan 2 common factor namanya. Kalau yang sebelumnya disebut komponen utama, sekarang dinamakan 2 common factor. Ya, 2 faktor lah gitu ya gambarannya ya. Nah, akhirnya seperti ini. Didapatkan leading faktor dan apa namanya? Leading faktor. Yang leading faktor kalau menggunakan PCA ya ini akar dari lambda. Lambda yang itu mana? Ya, lambda mana lambda? Lambda yang ini, eigenvalue biasa saja. Bisa kita cari kan? Bisa. Ya, dari matriks korelasi tadi, dari matriks korelasi kan dapat eigenvalue, eigenvektor. Nah, ini kalikan saja. Jadi ini eigenvalue pertama dikalikan dengan ya kan gitu ya, eigenvektor. Ya, eigenvektor pertama tentunya. Ya. Nah, di sini disesuaikan dengan apa? Dengan variabelnya. Variabelnya. Dan di sini faktornya. J itu adalah mengindekskan faktor, sementara I itu mengindekskan variabel. Gitu ya. Jadi J itu 1 sampai 2, 1 sampai M, I itu 1 sampai P, sampai 5. Ya. LIJ-nya mengikuti saja. Ini bisa mudah sekali ini menghitung seperti ini. Ya, akhirnya dapatlah ini kan bisa kan? Bisa diperoleh, bisa. Bisa kan? Bisa, ya kan? Kenapa nggak bisa? Nah, sudah dapat seperti ini, Anda bisa menghitung commonality-nya. Caranya ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan ini. Ya kan? 0,88 itu adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Nah, kali ini sisanya. Ya, sisanya. Ya, sisanya apa? 1 dikurangi ini. 1. Nah, karena matriks korelasi itu ya diagonalnya pasti 1 ya. Diagonalnya pasti 1.
Ya kan gitu. Kalau matrix covariance diagonalnya nggak satu, hati-hati. Maka tetap harus kamu bekerja dengan matriks covarian atau dengan matriks korelasi. Ya, kali ini dengan matriks korelasi. Dua-duanya bisa dicari eigenvalue dan eigenvektor. Ya. Jadi kalau Anda pakai matriks covarian ya tidak satu, tapi variannya dikurangi 0,98 ini, gitu ya. Tidak satu, karena ini bekerja dengan matriks korelasi, jadi satu dikurangi. Satu di diagonal utama. Nah, ini ya, semuanya begitu. Nah, dapat. Dan Anda lihat di sini ternyata memang betul bahwa total dari apa namanya ini kuadrat tapi ya, ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat itu sama dengan 2,85. Jadi ini dikuadratkan dulu, enggak dijumlah. Kalau dijumlah enggak, ini bukan enggak sama dengan 2,8. Bukan dijumlah langsung, bukan, tapi dikuadratkan dulu. Sama dengan ini adalah eigenvalue pertama. Ini 2,85 dan ini adalah eigenvalue kedua 1,81. Ya. Jadi itu hubungannya. Jadi kalau kemarin PCA itu berhenti di sini saja, berhenti di kolom 1 dan kolom 2 ini sebagai komponen utama 1, ini sebagai komponen utama 2. Ya, dan melihatnya dari sisi itu saja, tapi kalau faktor analisis sudah bisa melihat dari commonality-nya. Yang ini tidak bisa dilihat tidak termasuk analisis PCA yang ini. Yang tidak termasuk analisis PCA. Gitu. Ya. Nah, kalau kita bentuk F1, F2 sampai F5 itu pasti total commonality-nya akan 1. Iya kan? 1 kalau kita bentuk F1, F2, F3, F5 sampai F5. Tapi kan untuk apa kita hanya sisa 0,02? Kita membuang 3 faktor, ya kecil kita buangnya kan. Yang kita kehilangan kecil informasinya, dikit. Ini masih ada, masih banyak. Gitu ya. Jadi bagus ini, membuang 3 faktor beratnya gitu ya. Karena membuang itu maka ada sisa ya, namanya sisa di sini. Ya. Nah, ini kumulatif varian bisa dijelaskan ya. Ini pakai eigenvalue 2,85 dibagi 5 karena total eigenvalue-nya akan 5. Total bawahnya akan 5 kan. Nah, total eigenvalue sama dengan jumlah variabel kalau itu adalah matriks korelasi. Gitu. Karena satu faktor ini hanya 0,571, kalau 2 faktor ini kumulatifnya 0,932. Waduh, udah lebih dari cukup ya gitu. Ya. Jadi 0,94 ini maksudnya apa? Bahwa 98% variasi variasi rasa itu sudah bisa dijelaskan oleh kedua faktor. 88% variasi dari harga ya, itu bisa dijelaskan oleh kedua faktor dan seterusnya. Kali ini berarti 57% ya, 57% variasi dari seluruh data itu bisa dijelaskan oleh faktor 1. Kalau sudah dikumulatifkan kedua faktor maka 93% variasi dari seluruh data bisa dijelaskan oleh kedua faktor. Ya, gitu kalau membacanya ya. Baca dari mana saja bisa ya, bisa. Ya. Oke, jadi 2,85 diperoleh dari ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah semua. Ini juga ditambah kuadrat. Nah, ya. Oke, jelas. Oke, jelas ya? Nah, jelas. Nah, ini memang saya buat satu pertemuan saja nih kalau bisa faktor analisis yang harusnya 2 pertemuan. Satu aja, satu pertemuan aja. Nanti kalau kita punya saving waktu kita gunakan untuk banyak latihan kan gitu. Ya, ini kalau kemudian misalnya ini data lain nih, data lain. Ya, data tentang stock price data. Ada 5 variabel ya. 5 variabel ya, itu JP Morgan, Citibank, Wells Fargo itu seputar lembaga keuangan, kemudian Royal Dutch Shell, Exxon Mobil itu seputar industri minyak kan gitu ya. Itu dikumpulkan datanya ya, kemudian gampang kan, kita dapat datanya, kita dapat matriks kovariannya, kita ekstrak eigenvalue eigenvektornya ya, kita bisa ngitung loadingnya
ya kan gitu. Ya, kita bisa ngitung loadingnya. Loadingnya tadi kan, loading kan tadi yang ini yang dekomposisi dari matriks varians yang di depan tadi itu loading. Nah ini, ya kan ini ya matriks kovarian kan ini kalian sudah apal kan di luar kepala kan? Jangan sampai betul-betul di luar kepala hingga hilang gitu ya. Nah ini tuh bisa dibuat kok bentuk dipecah jadi perkalian yang supaya nanti kalau dikalikan itu sama. Ini di akar ini diambil satu ya. Artinya loading faktor itu ini adalah loading faktor. Loading faktor ini loading faktor transpose itu adalah perkalian dari akar eigenvalue dikalikan eigenvektornya. Itu loading. Ya, dengan data kan bisa kita cari. Kita bisa hitung sendiri kan. Nah, dia kalau software mah keluar, tapi kita nggak tahu apa-apa. Gitu. Kita nggak tahu apa-apa bagaimana prosesnya. Sementara sebenarnya kita bisa bikin sendiri gitu ya. Untuk apa harus dibikin sendiri? Kalau kita mau mengembangkan, ya kalau kita mau mengembangkan harus ditelusuri sejak ujungnya, baru kita bisa mengembangkan. Nah, ini kalau dibuat satu faktor begini, kalau dibuat dua faktor begini, kalau bikin satu faktor hanya 48%, 49% variasi dari data bisa dijelaskan oleh satu faktor. Sedangkan kalau menggunakan dua faktor ini sudah lebih. Menggunakan dua faktor sudah 77%. Variasi dari seluruh data itu bisa dijelaskan oleh kedua faktor. Maka kita memilih yang ini tentunya. Kalau ditambah lagi Pak, nah, prinsipnya jangan banyak-banyak faktor, sama dengan jangan banyak-banyak komponen utama. Paling sedikit lebih bagus, tapi sudah melewati batas gitu aja. Ini sudah cukup ini, ya. Gitu. Dilihat juga spesifik variannya, varian yang tidak bisa dijelaskan oleh faktor, ini gede-gede. Nah, ini sudah mulai mengecil. Ini sudah bagus nih. Ya kan? Nah, gitu. Nah, kemudian kalau dihitung residualnya, ya dikurangi saja. Ini adalah residual. Maka model yang menghasilkan residual yang semakin kecil, maka semakin baik. Itu ya. Saya kira itu. Dan kemudian saya sampaikan tentang ini maksimum likelihood. Ya, intinya adalah membuat function likelihood functionnya dengan distribusi multivariate normal. Ya, kemudian Anda turunkan dia berdasarkan parameternya, ya. Kemudian disama dengankan 0, artinya dimaksimumkan, ya. Kemudian Anda akan dapatkan penduganya, yaitu berupa penduga loading dan penduga faktor nantinya. Penduga loading utamanya penduga loading, ya. Dan juga errornya. Nah, itu caranya ya sekilas saja, tapi tidak perlu di ini kan karena waktunya tidak dan tidak apa artinya ada dengan maksimum likelihood. Seperti kita kalau regresi itu juga ada maksimum likelihood yang jarang dibahas ya di materi-materi dasar yang sering dibahas adalah least square gitu ya. Ini kalau maksimum likelihood dibandingkan dengan PCA misalnya ya, bisa hasilnya sama nggak? Beda, hasilnya beda. Ya beda. Kalau dengan PCA dua faktor 76%, kali ini 64% gitu ya. Loading faktornya pun beda-beda. Pak, kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang punya residual yang paling kecil. Yang paling kecil residualnya. Apakah cukup dengan varian? Sebenarnya boleh juga dengan varian yang apa namanya lebih besar yang bisa dijelaskan ya. Kalau PCA 2 maksimum likelihood 2 faktor bagaimana nih yang bisa dijelaskan. Dan juga bisa dilihat dari sini spesifik variannya. Tapi kadang-kadang kita akan susah kalau melihat satu-satu begini ya. Nah, ini lebih kecil, tapi di sini lebih kecil kan gitu ya. Akan kesusahan karena dan itu kalau variabelnya banyak kan repot. Ya. Nah, tapi ada disediakan dua alternatif menghitung loading tadi, penduga loadingnya dengan maksimum likelihood atau kemudian dengan PCA. Ya, ini contohnya saja kalian bisa baca dan kemudian saya sampaikan mengenai adalah faktor rotation. Jadi dirotasi. Rotasi itu untuk apa? Ya, sekali lagi nantinya kita akan endingnya adalah menganalisis data. Kalau udah terbentuk faktor kita mau apa gitu.
Kita harus analisis. Ya, faktornya juga sama. Kita tidak bisa menganalisisnya kalau kita tidak bisa mengasosiasikan hasil faktor itu ke variabel. Artinya menamakan faktornya. Melahirkan faktor harus bisa nantinya menganalisis atau menamai faktor itu. Nah, kadang-kadang ya kita itu ya apa? Tadi loading faktor itu menunjukkan apa? Menunjukkan hubungan antara X dan F. Ya, menunjukkan antara hubungan X dan F. Ya, di sini tadi mana? Nah, mana tadi itu? Nah, ini. Pulpennya mana pulpennya? Hilang. Nah, di sana ya. Ini adalah loading faktor. Jadi hubungan antara X dan F. Jadi kan kita akan mendapatkan melahirkan faktor, ya. Nah, hubungan antara faktor dengan X, ya, faktor dengan faktor yang ada adalah yang terbentuk tadi dengan datanya itu adalah digambarkan dengan L. Artinya menunjukkan bobot, ya, menunjukkan bobotnya. Tapi kalau itu pendekatan matriks korelasi sebenarnya ya. Jadi L itu menunjukkan bobotnya. Itu kayak regresi gitu lah ya, kayak regresi. Nah, Anda mungkin sudah dapat materi analisis regresi, harus dapat. Analisis regresi itu sebenarnya juga begini, Ini sebenarnya juga analisis regresi itu kan X sama dengan atau Y, biasanya kan Y ya, Y itu sama dengan sebenarnya juga ada mu-nya itu ya, X kali beta ditambah error sebenarnya. Ya. Bedanya kalau ini adalah variabel terukur, kalau ini adalah variabel tidak terukur gitu aja. Ya gitu ya. Nah, saya katakan lagi bahwa hubungan antara X dan F itu adalah digambarkan dengan besarnya loading. Oleh karena itu kalau kita ingin menamai faktor yang terbentuk itu dilihat dari loadingnya. Mana tadi? Dilihat dari loadingnya. Nah, ya, kalau begini kan jelas nih, ya kan? Jelas ya ini? Ya. Nah, ini nggak jelas nih. Antara faktor 1 yang kedua ini 0,433 dan 0,467 ini agak dekat nih. Maka ini apa namanya? Ini apakah sudah hasil rotasi? Oh, ternyata sudah hasil rotasi. Sudah hasil rotasi ya. Ya. Ini sebelum rotasi. Sebelum rotasi ini masih apa? Masih kalau kita dihadapkan pada suatu yang apa ya? Sesuatu yang ini masuk ke faktor 1 atau faktor 2 nih variabelnya. Nah, itu ya. Itu salah satu fungsi dari rotasi supaya lebih jelas. Gitu ya, supaya lebih jelas ininya. Kontras gitu ya, kita dapatkan kontras di sini. Ini bagian keduanya jelas lebih besar di sini ya. Ya, ini kecil-kecil, ini lebih besar di sini, ini kecil-kecil. Ini akan memiliki apa? Asosiasinya adalah variabel 4, 5 dan 6. Ini adalah asosiasinya ke faktor 2 adalah asosiasinya ke variabel 1, 2 dan 3. Ini fungsi dari rotasi. Ya, dan rotasi itu tidak mengubah commonality. Maka kalau ada pertanyaan apakah rotasi itu mengubah commonality? Tidak. Nah, ini juga contoh tadi yang apa? Preferensi dari konsumen terhadap pemilihan apa? Makanan tadi. Ini sebelum dirotasi ini faktor 1, faktor 2. Nah, ini setelah dirotasi ini jadi seperti ini. Jadi tegas sekali di sini. Ini misalnya 0,78 dan min 0,58, 0,52, min 0,52 ini kan kadang-kadang ini juga di atas 0,5 gitu. Begitu udah dirotasi jauh. Ya kan? Oh, ternyata ini adalah betul kontras. Ini juga kontras. Ini kan gede sama 0,65 dan 0,75 kan ya rebutan nih bisa, ya kan? Nah, akhirnya setelah dirotasi, nah, akhirnya jadi seperti ini. Ini setelah dirotasi. Nah, setelah dirotasi kita menganalisisnya adalah setelah dirotasi. Rotasi itu tidak mengubah komposisi varian, tidak merubah komposisi varian karena syarat rotasi itu adalah menggunakan matriks ortogonal.
menggunakan bantuan matrik ortogonal. Ini factorization. Ya, matrik ortogonal itu kalau dikalikan dengan matrik lain kan menghasilkan 0 kan gitu ya. Nah, tapi kalau dikalikan dengan dia sendiri akan menghasilkan identitas kalau matrik ortogonal. Nah, oke. Jadi commonality tidak berubah dengan adanya rotasi. Ya, ada rotasi sama. Commonality-nya sama untuk baik yang belum rotasi maupun sudah rotasi. Jadi nggak masalah rotasi. Rotasi adalah untuk menegaskan asosiasi dari faktor itu ke variabelnya. Ya, maka kita katakan di sini bahwa faktor 1 itu asosiasi dari variabel 2, variabel 4 dan variabel 5. Sedangkan faktor 2 itu asosiasi dari faktor variabel 1 dan variabel 2. Dari 5 variabel kita hanya menganalisis menjadi 2 faktor. Kemudian faktor pertama kita bisa namakan sebagai misalnya nutritional factor. Faktor kedua kita bisa namakan sebagai taste factor atau faktor rasa. Faktor rasa dan aroma rasa. Kemudian di sini adalah faktor nutrisi ya, boleh juga ini faktor nutrisi ya. Nah, itu sekali lagi ini masih subjektif kalau menamakan, kamu menamakan yang lain juga silahkan, tapi ya apa namanya di sini jelas gitu. Nah, ini juga sama kan? Total akumulasi faktor yang bisa dijelaskan itu sama. Meskipun satu-satuannya berbeda. Kita kan gini ya. Kita putuskan menjadi berapa faktor dulu, lalu kemudian kita rotasi. Nah, sehingga kemudian total akumulasinya akan sama. Dan commonality-nya masing-masing variabel itu tidak berubah. Itu adalah faktor apa namanya? Rotation. Di sini juga diberikan faktor skor tadi ya. Faktor skor adalah nilai dari faktor. Ya, nilai dari faktor itu gampang ya. Kalau Anda dapatkan L-nya dan Anda dapatkan C-nya, maka Anda akan dapatkan faktornya. Skor faktornya gampang sekali. Ya, ini X-nya nih data ini kalau pakai sampel berarti X bar. Ya, gitu. Mudah sekali ya. Dan L kita juga bisa hitung, sigma juga C itu juga bisa kita hitung. Jadi materi korelasi paling mudah. Materi korelasinya karena materi korelasi itu jelas ya apa namanya total dari setiap variasi di variabel itu satu. Ya gitu. Jadi satu dikurangi commonality itu ada menjadi C kan gitu. Mudah ya. Nah, ini cara lain misalnya pakai yang ini ya. Tidak menggunakan jadi kalau ini dikatakan kalau pakai PCA itu pakai yang ini, kalau pakai yang maksimum likely itu pakai yang ini. Hasilnya beda ya nggak apa-apa. Cara beda, hasilnya beda nggak masalah. Ya nggak harus sama kan gitu. Oke, ini faktor skor, nah tinggal dimasukkan saja. Ya, ini faktor skornya sudah. Faktor skor nanti yang kita akan gunakan untuk analisis regresi dan seterusnya ya. Jadi kelanjutan dari analisis faktor itu bisa juga ke analisis regresi, bisa juga ke yang lainnya ya. Jadi ini ada panduan di sini kalau menggunakan faktor analisis, lakukan dengan PCA, lakukan dengan maksimum likelihood, bandingkan antara keduanya. Bandingkan apanya? Dibandingkan tentunya adalah performanya ya. Mana di antara keduanya yang menghasilkan misalnya proporsi yang lebih besar, proporsi varian yang bisa dijelaskan yang lebih besar, mana di antara keduanya yang residual matriknya itu paling kecil misalnya ya. Kemudian itu ulangi lagi dengan banyaknya faktor yang berbeda sehingga kita akan dapatkan yang terbaik misalnya gitu ya. Saya kira sudah saya sampaikan semuanya, tinggal pendalamannya itu kalian sendiri ya, pendalaman kalian sendiri ada. Satu lagi ini yang terakhir ya, yang terakhir adalah tentang ya ini tentang itu loh, reng-rengan. Kalau bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Reng-rengan atau bukan rancangan juga bukan. Gambaran, nah, pendekatan. Ya. Pendekatan berapa faktor yang kita gunakan
itu ada di sini. Selain menggunakan menggunakan tadi proporsi varian, ini 93 udah cukup misalnya. Ini kan kalau pas kebetulan mudah kan, pas kebetulan ini mudah begini. Nah, kalau kebetulan lagi lagi repot, nah biasanya kan kemudian di software itu kan otomatis gitu. Atau bisa di customize juga bisa sih, di customize berapa faktor yang mau dibentuk, atau diserahkan ke software untuk memotongnya, maka software akan menggunakan ini, dia biasanya menggunakan ini. Menggunakan ini dia akan gunakan ini. Bahwa banyaknya faktor itu kurang dari ini gitu lah ya kan. Dia akan gunakan ini. Dia potong sendiri ya. Tapi kalau kita customize bisa, kita mau bentuk berapa faktor yang kita ketik saja itu customize-nya. Tapi kalau tidak, maka dia gunakan kriteria ini. Bahwa M itu banyaknya faktor itu adalah setengah kali 2P banyaknya variabel plus 1 min akar 8P plus 1. Kan bisa dihitung. Ya, ini pendekatan saja. Ya, ini pendekatan saja. Tentu ini juga merefer dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Ya, di antaranya ya ada dikaitkan dengan dengan chi-square dan sebagainya. Oke, sehingga kemudian akhirnya kita akan dihadapkan kepada suatu uji apakah modelnya sudah sesuai atau belum. Itu adalah dengan uji Bartlett di sini. Uji apakah ragam model itu sudah sama dengan ragam data. Jadi kan ragam data. Ya kan kemudian diekstrak menjadi eigenvalue, eigenvector segala macam gitu kan. Sehingga akan ada yang tidak bisa dijelaskan. Gitu ya. Ya, apakah kemudian model kita udah sama seperti ini gitulah. Ya, kalau sama berarti udah benar model kita. Ada juga yang ngaco kemana-mana, ini nggak benar kan gitu. Ini nggak sama jadinya nanti, berarti nggak benar. Ya, ini ada ujinya, ya, ada ujinya, uji Bartlett. Ya ini uji Bartlettnya. Nah kita hitung ya sebenarnya bisa. Ya kita Kita cari leading faktornya dengan tadi. Ya kemudian kita cari matriksinya ya kemudian kita hitung statistik ujinya statistik hitungnya ya ini ya. Kemudian dibandingkan nanti dengan ini statistik hitungnya, jadi ini jelas ini dari data ya kan, ini seperti ini len, ini M ini adalah banyaknya faktor, P adalah banyaknya variabel, ini N ini adalah banyaknya observasi, dibandingkan dengan chi-square ini. P banyaknya variabel, M banyaknya faktor, alfa. Kalau ini lebih besar dari chi-square ini, maka tolak H0. Kalau tolak H0 artinya dan model yang terbentuk tidak sesuai. Yang di sini diharapkan malah adalah gagal tolak H0. Yang diharapkan itu gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 akhirnya model sudah sesuai. Oke. Saya kira cukup semuanya. Ya buku ini udah dikupas secara keseluruhan. Memang untuk detail metode yang belum disampaikan itu metode maksimum likelihood yang kalian bisa belajar sendiri. Prinsipnya sama. Maksimum likelihood itu mendapatkan likelihood function, kemudian dimaksimumkan dengan cara diturunkan terhadap parameternya sama dengan kan 0. Akhirnya didapatkan penduga loading dan penduga C-nya ya gitu ya. Teman hasilnya akan berbeda. Oke, semuanya sudah diberikan. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah semua disentuh ya, udah semua sentuh dari awal sampai akhir. Ya, tinggal pendalaman saja. Ya. Oke, saya stop dulu. Izin bertanya, Pak.